Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Adhamsa, NPM 06951. Saya akan menjelaskan studi kasus tes akhir praktikum jaringan komputer yang dimana kita membuat topologi yang tersusun dari PC client, PC router, dan PC server. IP yang digunakan ditentukan saat TA Jarkom, misalnya PC router ETH0 172.26.1.1 dan DNS server 255.255.0.0 terus ETH1 10.37.0.0 25 dengan DNS server 255.255.255.0. Terus gunakan teknik VLSM. Pada komposita terdapat sebuah network IP address IP 172.20.0.0/16 dengan IP tersebut dibagi gedung attach. Soal studi kasus yakni kita menggunakan DHCP. Setting DHCP dengan statis fixed IP dan dinamis di PC router agar bisa mendistribusikan IP statis pada server dan IP dinamis pada PC client. Yang dimana pertama kita masuk sebagai admin dan edit nano pada PC router Anda dengan nano etc network interface, dan kemudian edit dan masukkan IP statik pada endpost kalian. Auto endpost 3 device endpost init static dengan IP 172.26.1.1 dan DNS sebagai berikut. Terus endpost 8 dengan device endpost init static juga dengan IP address 10.37.0.1. Lalu kemudian restart network kalian dan menggunakan etc init.d network restart. Terus cek menggunakan if config pada PC router kalian apakah sudah berubah atau belum. Ya, ini sudah berubah ya. Endpost 3 dan endpost 8 dengan IP masing-masing yang sudah kita atur kepada file nano yang sebelumnya. Kemudian install DHCP server dengan menggunakan apt-get install sc DHCP server. Selanjutnya edit file DHCP server kalian dengan menggunakan nano etc dhcpd.config. Cari baris ini, setelah itu hilangkan tanda pagar. Ya, ini baris ini. Terus hilangkan tanda pagar. Terus isi config sesuai IP yang diminta, sesuai seperti ini ya. Terus restart DHCP kalian dengan menggunakan sama etc init.d DHCP server restart. Kemudian uji coba pada klien kalian, yakni saya menggunakan Windows 7, maka harusnya tampil bukan seperti ini. IP subnetnya ini IP 4 dan IP subnet, terus IP DNS server start default gateway sesuai dengan yang sudah kita atur pada IP server yang kita atur sebelumnya tadi. Nah, kemudian kita melakukan ping di IP 10.37.0.1. Harusnya tidak transmisi violet ya, harusnya di play. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya dengan konfigurasi router pada PC server ke router agar klien 1 dan PC klien saling terkoneksi dan saling ping. Setting IP LAN card pada PC router yakni sama dengan yang atas, menggunakan IP 172.26.1.1 dan ETH1 10.37.0.1 dengan netmask yang sama. Jawabannya kita pertama-tama men-setting interface pada server menggunakan nano etc network interface. Kemudian pada endpost 3 kita atur sebagai berikut dengan IP yang ini. Ini kan IP-nya kan 1. Ini kalau di router berarti
Kalau di server kita jadikan 2 aja, seperti itu. 172.26.12. Seperti inilah tampilannya. Kemudian restart network pada PC server kalian dan menggunakan sama etc inid network restart. Terus kita cek lagi dengan menggunakan if config, apakah IP dan endpostnya masih yang lama atau enggak, ataukah sudah ganti yang kita atur di nano tadi. Kemudian tes ping dari router ke server. Nah, di sini saya masih gagal ya. Saya harusnya ini sudah bisa, tapi di sini saya tes masih hostnya unreachable atau masih tidak ada hostnya, tidak diketahui hostnya. Terus selanjutnya kemudian lakukan setting router pada server dengan edit file rc.local ini seperti ini. Terus tambahkan komen sebagai berikut untuk menurunkan network dari klien ke server dengan IP tables min T, NAT, min A, post routing min J, masquerade. Nah, itu difungsikan untuk agar bisa saling terhubung antara network dari klien ke server. Ya, harusnya kita tes ping ini harusnya ada. Harusnya udah bisa. Dan replay pingnya dari ping 10.37.0.1 dan 12.26.12 ini kan IP server. Nah, terus FTP saya masih belum bisa jawab. Ya, saya loncat langsung ke ini DNS server ya. Pertama, setting DNS itu install bin 9. Kemudian konfigurasi file name count default zones seperti ini ya. Terus copy file dari DB lokal dan DB 127 ke DB attach dan DB 172. Kita copy satu-satu. Ini tapi nggak ada filenya. Entah kenapa server saya tiba-tiba seperti ini. Sebelumnya bisa, terus saya restart menjadi seperti ini. Nggak bisa di copy dan hilang semua. Terus ini kita edit, harusnya kita edit ke nano DB attach. Ini edit ke DB172, harusnya ada editannya. Sedangkan ini kosong kan. Kalau kan ini kan tidak ada file direkturnya kan, tidak ada, maka file nano yang ada di DB attach dan DB172 ini kosong. Dan harusnya kita lakukan restart. Dan untuk mengetes DNS server menggunakan nslookup. nslookup attach ac.id, nslookup attach www.attach.ac.id, nslookup mail.attach.ac.id, serta nslookup ftp.attach.ac.id. Terus kalian ping juga dari PC klien, yakni saya menggunakan PC Windows 7 ya. Ini sama juga kan, tadi kan masih belum terhubung file nanonya, maka dia tetap tidak akan bisa. Sama menggunakan nslookup. Harusnya kalau klien tersebut terhubung dengan server, maka akan bisa. Oke. Sekian ya presentasi dari saya untuk studi kasus tes akhir praktikum jaringan komputer ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi